Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang makanan haram. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis dan memahami ketentuan makanan haram dengan benar. Makanan haram. Makanan haram merupakan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3, bahwa kita sebagai seorang muslim itu dilarang, haram untuk mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, daging hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, juga yang Secara garis besar, makanan haram itu terbagi menjadi dua macam, yaitu haram aini dan haram sababi. Haram aini. Haram aini adalah haram karena zatnya. Jadi, makanan tersebut sudah dinyatakan haram zat penyusunnya oleh Al-Quran dan hadis, dan tidak boleh dikonsumsi ya. Nah, lebih simpelnya kayak gini deh. Jadi haram aini adalah haram yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Contoh haram aini ya seperti daging babi, bangkai, darah. Kalaunya contoh berupa hewani adalah anjing, ulat, buaya, dan babi tadi. Kemudian kalaunya berupa tumbuhan atau nabati itu seperti ganja, kecubung, daun beracun. Nah itu. Contoh lainnya seperti yang berasal dari dalam perut bumi, apabila dimakan itu bisa membahayakan hidup kita. Contohnya timah, aspal, dan logam. Kemudian haram sababi. Haram sababi adalah haram karena sebabnya. Misalnya makanan yang tadinya halal bisa berubah menjadi haram karena dimasak. Dan ada juga makanan yang menjadi haram karena diperoleh dari hasil mencuri, menipu, korupsi, judi, atau hasil menjual minuman keras, hasil riba, dan jenis-jenis makanan haram. Yang pertama, bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. Yang kedua, darah. Yang ketiga, makanan yang menjijikan. Yang keempat, daging babi. Dan yang kelima, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang keenam, makanan yang membahayakan seperti racun. Yang ketujuh, hewan buas yang bertaring seperti anjing, harimau, kucing. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, semua hewan buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Yang kedelapan, semua burung yang memiliki cakar yang digunakan untuk membunuh dan memakan mangsanya. Nah, seperti elang dan raja wali. Akibat makanan haram. Nah, di mana akibat makanan haram ini bisa menutup pintu-pintu kebaikan. Nah, jadi makanan haram itu akan menutup pintu-pintu kebaikan jika yang haram masuk dalam tubuh, beredar dalam darah, dan menjadi daging akan menutupi kebaikan. Contohnya, jika yang haram menutup pendengaran
azan yang berkumandang pun tidak kedengaran. Gak tembus pada hatinya, padahal berdekatan dengan masjid. Kalau seandainya masuk ke mata, akan sulit melihat dengan yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk ya cepat. Dan yang paling bahayanya, jika makanan haram ini diberikan kepada keluarga, kepada anak-anak, maka makanan haram ini akan menjadi cikal bakal generasi yang tidak saleh. Karena akan sulit sekali mereka beramal saleh. Jadi malas ibadah, jauh dari. Kemudian, makanan haram akan merusak kesehatan. Kemudian yang selanjutnya akibat memakan makanan haram adalah doa tidak terkabul. Nah, di mana doa jadi tertolak. Seperti yang pernah Rasulullah ceritakan, ada seorang musyafir yang lusuh berdebu mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Rob, ya Rob." Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Bagaimana mungkin doanya akan terkabul? Nauzubillah. Selanjutnya, menjadi santapan api neraka. Siapa yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu kita harus berusaha untuk menghindari makanan haram ya. Usaha menghindari makanan haram. Yang pertama, tanamkan dalam diri kita akibat jika memakan makanan. Yang kedua, pahami jenis makanan haram, setelah itu hindari. Yang ketiga, yakinkan diri kita bahwa makanan haram itu akan membahayakan jiwa. Yang keempat, jauhilah pergaulan yang buruk yang mengarah kepada makanan yang haram. Jadi, agar kita terhindar dari murkanya Allah, maka jauhilah makanan yang haram ya. Alhamdulillah, sudah selesai materi kita hari ini. Untuk tugas, kerjakan halaman 12 bagian 2. Dan dijafrikan ke nomor ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.